Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 7 akan mepresentasikan tugas bahasa Indonesia kami yang berjudul Analisis Kemacetan di Jakarta akibat ketidakefisienan pergerakan kendaraan pribadi dan umum dengan pendekatan time and motion study. Di sini kita beranggotaan 4 orang. Yang pertama itu ada Saya Zikr Zulfaqar, jadi Hasan dengan NIM akhir 128. perkenalkan nama saya Iqbal Rayhan Zaki dengan NIM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Sabida Arizarani dengan NIM akhir 137. Perkenalkan nama saya Wulan Puri Putri dengan NIM akhir 161. Oke, selanjutnya ada bagian latar belakang. Nah, latar belakang ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Pada slide ini kami akan membahas latar belakang mengenai permasalahan yang kami teliti. Nah, kemacetan lalu lintas di Jakarta ini dia merupakan masalah struktural yang sudah sejak lama terjadi dan juga belum menemui solusi yang benar-benar efektif. Jakarta yang juga sebagai pusat ibu kota dan juga pusat kegiatan ekonomi mendapatkan beban yang sangat berat karena akibat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang jauh melampaui dari jalan yang tersedia. Nah, kondisi ini itu tidak hanya menyebabkan penurunan kecepatan tempuh dan juga durasi perjalanan, tetapi juga mengakibatkan pemborosan energi, peningkatan polusi udara, dan juga menurunkan kualitas hidup masyarakat di Jakarta. Selanjutnya, bisa dilanjut. Oke, yang pertama itu ada data kendaraan versus jalan. Nah, Jabarnya kita bisa lihat sendiri betapa padatnya jalanan Jakarta dipenuhi oleh kendaraan pribadi dari pagi sampai malam. Nah, menurut data dari eh, Dinas Perhubungan pada tahun 2022 tercatat ada lebih dari 22 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Nah, angka ini terdiri dari sekitar 17 juta sepeda motor dan 5 juta mobil pribadi. Oke, sementara itu panjang jalan di Jakarta hanya sekitar 7.500 kilometer dan pertumbuhnya sangat kecil, hanya sekitar 0,01% per tahun. Membandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai lebih dari 5% per tahun. Tentu saja, ini menunjukkan ketimpangan yang sangat besar antara jumlah kendaraan dan kapasitas jalan yang tersedia. Nah, akibatnya kecepatan kendaraan menurun, waktu perjalanan jadi lebih lama, dan bahan bakar yang terbang percuma karena kendaraan lebih sering berhenti atau berjalan lambat. Oke, tak hanya itu, kualitas udara pun memburuk dan ini berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan kita semua sebagai warga kota. Selanjutnya itu ada ketergantungan kendaraan pribadi. Nah, eh, sekarang ini mari kita bahas tentang apa sih kenapa bisa terjadi. Nah, salah satu jawabannya itu adalah karena transportasi publik yang ada saat ini belum cukup efisien untuk menjadi pilihan utama. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau sering disingkat BPS, ini sebanyak 75,14% perjalanan harian masyarakat di wilayah Jabodetabek masih dilakukan dengan kendaraan pribadi. Nah, sementara itu hanya 24,86% yang menggunakan transportasi umum. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih merasa kendaraan pribadi jauh lebih nyaman, fleksibel, dan bisa diandalkan, terutama dalam hal waktu dan kenyamanan perjalanan. Sedangkan transportasi umum, meskipun secara biaya itu mungkin lebih hemat ya, masih dianggap kurang praktis, baik dari segi waktu tunggu,
akses ke titik tujuan maupun integrasi antar moda. Dengan kondisi seperti itu, pengetahuan umum bisa kita pahami mengapa jalanan terus dipadati mobil dan motor setiap harinya. Nah, jika tidak ada upaya serius untuk meningkatkan kualitas integritas transportasi publik ini, maka sangat sulit bagi masyarakat untuk benar-benar berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah, yang ketiga itu ada hambatan efektivitas transit. Nah, salah satu faktor yang membuat transportasi publik belum bisa bersaing dengan kendaraan pribadi adalah ketidakefisienan di titik transit. Nah, apa itu titik transit? Titik transit adalah lokasi perpindahan antar moda. Misalnya saat kita itu naik bus Transjakarta itu lalu ingin pergi ke MRT atau dari LRT lanjut ke angkot gitu. Nah, idealnya titik-titik ini harus berhubung dengan baik, mudah diakses, dan punya fasilitas yang memudahkan perpindahan penumpang. Tapi kenyataannya itu banyak ya titik-titik Transjakarta masih belum terintegrasi dengan baik. Nah, ada perbedaan trayek antar moda, jadwal kedatangan yang tidak sinkron, dan fasilitas penunjang seperti penunjuk arah, tangga, atau tempat duduk yang belum memadai. Nah, dari hasil studi kami, diketahui bahwa waktu tunggu antar moda bisa mencapai 15 menit hingga 25 menit, terutama saat jam sibuk. Nah, padahal jika sistemnya itu terintegrasi secara optimal, waktu tunggu ini seharusnya bisa ditekan menjadi di bawah 10 menitan. Nah, waktu tunggu yang lama ini terlalu membuat banyak orang berpikir dua kali untuk menggunakan transportasi umum secara penuh. Oke, selanjutnya kita akan lanjut slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pendekatan analisis yang kami terapkan pada proses ini adalah pendekatan time and motion study. Nah, agensi dalam metode time and motion study ini yaitu yang pertama, kajian ilmiah untuk menganalisis durasi dan gerakan dalam proses perpindahan antar moda. Dan yang kedua, memberikan data konkret dari hasil pengamatan pada proses perpindahan antar moda. Dan yang ketiga, menjawab persoalan sistematik yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, dalam konteks urgensi ini yaitu pendekatan time and motion study berperan sebagai analisis durasi dan gerakan dalam proses kerja dan bisa kita terapkan dalam menganalisis proses perpindahan antar moda. Nah, dengan pendekatan ini kita dapat mengidentifikasi secara sistematis di mana saja waktu terbuang dan apa saja hambatan yang dialami oleh penumpang. Nah, terdapat keuntungan penerapan time and motion study, yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab ketidakefisien secara objektif. Yang kedua, memberikan dasar kuat untuk perencanaan perbaikan infrastruktur dan sistem. Dan yang ketiga, mengarahkan kebijakan berbasis data dan bukan asumsi saja. Nah, untuk keunggulan ini tuh pendekatan time and study itu berperan kemampuannya adalah untuk mengungkapkan akar masalah berdasarkan data aktual di lapangan. Bukan hanya sekedar asumsi kita. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui secara tepat di mana letak pemborosan waktu dan bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran. Nah, ada juga beberapa solusi yang dihasilkan dalam pendekatan time and motion study ini, yaitu yang pertama, mengintegrasikan jadwal moda transportasi agar saling sinkron memperpendek jarak perpindahan, dan yang kedua, menyediakan papan papan informasi dan petunjuk arah yang jelas, dan yang ketiga, menambah fasilitas penunjang seperti eskalator, lift, dan area tunggu yang nyaman. Nah, untuk solusi ini jika diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, maka efisiensi waktu dalam penggunaan transportasi publik akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan pengguna, mendorong lebih banyak orang beralih dari kendaraan pribadi dan pada akhirnya berkontribusi nyata dalam mengurangi kemacetan di Jakarta secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya.
Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya yaitu perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini kita ada dua. Nah, yang pertama itu apa faktor utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jakarta meskipun telah tersedia berbagai moda transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Nah, yaitu masalah yang kedua, apa saja elemen ketidakefisienan yang terjadi dalam sistem pergerakan antar moda berdasarkan pendekatan time and motion study. Oke, slide selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di kami itu ada dua. Yang pertama itu eh, mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jakarta meskipun telah tersedia berbagai moda transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Nah, tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kesenjangan antara ketersediaan moda dan perilaku mobilitas masyarakat. Oke, yang tujuan yang kedua yaitu menganalisis elemen-elemen ketidakefisienan yang terjadi dalam sistem pergerakan antar moda dengan menggunakan pendekatan time and motion study. Nah, guna mengetahui hambatan-hambatan praktis yang dialami pengguna saat berpindah dari satu moda ke moda lainnya. Nah, hasil analisis ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan sistem transit yang lebih efisien dan ramah pengguna. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian dan batasan penelitian yang akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai ruang lingkup dan batasan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada analisis ketidakefisienan sistem transportasi publik di Jakarta, khususnya pada titik-titik transit atau perpindahan antar moda seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Baik, untuk ruang lingkup penelitian yang pertama itu adalah area pengamatan yang terbatas pada beberapa titik utama transit di Jakarta, seperti di halte Duku Atas, terus di Blok M, dan di Bundaran HI. Yang kedua ada waktu pengamatan, yaitu dilakukan pada saat rush hour, yaitu pagi dan sore, untuk mendapatkan gambaran maksimum. Lalu untuk metode penelitiannya menggunakan time and motion study, yaitu metode ilmiah untuk mencatat dan menganalisis waktu dan gerakan selama proses perpindahan antar moda. Lalu untuk batasan penelitian, yang pertama tidak menganalisis faktor eksternal, seperti kondisi cuaca atau gangguan lalu lintas mendadak, seperti kecelakaan atau demo yang bisa menyebabkan kemacetan. Lalu eh, eh, yang kedua, tidak mencakup seluruh wilayah Jakarta secara menyeluruh, hanya beberapa titik transit utama. Lalu yang ketiga, tidak membahas aspek ekonomi atau kebijakan transportasi, karena fokusnya hanya pada efisiensi waktu dan gerak. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat penelitian. Nah, manfaat yang pertama yaitu memberikan data dan analisis objektif terkait ketidakefisien titik transit antar moda di Jakarta. Nah, mengapa kami mengambil manfaat ini? Karena manfaat ini sangat penting. Selama ini banyak kebijakan transportasi hanya berbasis asumsi atau data makro. Nah, tanpa kajian mikro yang mendalam seperti melalui time and motion study ini. Nah, data ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan evaluasi sistem transportasi yang lebih tepat sasaran. Nah, manfaat kedua adalah mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Nah, jika kita lebih dalam lagi, manfaat ini sangat efisiensi dan kenyamanan transportasi publik akan meningkat. Nah, masyarakat cenderung lebih tertarik untuk beralih ke moda umum. Nah, hal ini secara langsung dapat mendukung upaya pengurangan kemacetan dan polusi udara yang terjadi di Jakarta.
Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu memberikan pemahaman mengenai efisiensi waktu pada titik transit antar moda melalui pendekatan time and motion study sebagai dasar perbaikan sistem transportasi publik di Jakarta. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini tidak hanya menghasilkan data kuantitatif yang akurat, tetapi juga mengidentifikasi secara konflik titik-titik permasalahan yang selama ini sulit dipecahkan dengan pendekatan makro atau kebijakan umum. Hasil dari studi ini bisa menjadi acuan teknis dan kebijakan dalam merancang sistem transit yang lebih efisien, nyaman, dan terintegrasi. Nah, manfaat ini juga mendukung upaya transformasi sistem transportasi publik agar lebih kompetitif dibanding dengan kendaraan pribadi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan time and motion study untuk menganalisis efisiensi waktu perpindahan antar moda transportasi publik di Jakarta. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap waktu tunggu, waktu berjalan kaki, dan waktu perpindahan moda. Nah, metode ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi transit hingga 25-35% jika hasil rekomendasinya diterapkan secara optimal. Nah, mungkin bisa slide selanjutnya. Baik, untuk memudahkan pemahaman terhadap isi laporan, kami menyusun ke dalam 5 bab utama. Yang pertama itu ada pendahuluan, dia memuat latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan, terus manfaat penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan ini sendiri. Lalu yang bab kedua, dia ada tinjauan pustaka. Dia membahas mengenai teori yang relevan, nantinya seperti konsep kemacetan, terus sistem transportasi perkotaan, terus juga ada metode motion study yang kami gunakan sebagai pendekatan dalam penelitian. Nah, lalu yang ketiga ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, dia menjelaskan secara rinci metode yang kami gunakan dalam melakukan dan menganalisis data di lapangan. Lalu yang ke bab 4 ada hasil dan pembahasan. Dia menyajikan temuan dan pengamatan langsung seperti analisis efisienan dalam pergerakan antar moda dan transportasi. Lalu yang terakhir ada bab 5, dia kesimpulan dan saran. Nah, di bab 5 ini kita mengisikan ringkasan hasil penelitian dan juga saran yang kami tawarkan untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi publik di Jakarta. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kemacetan di Jakarta akibat ketidakefisienan pergerakan kendaraan pribadi dan umum dengan pendekatan time and motion study. Kami berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem transportasi publik khususnya di Kota Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, kami akan dengan senang hati untuk menjawab. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Terdengar. Oke, saya mau bertanya ini. Kenapa sih Jakarta itu masih macet, padahal transportasi umum kayak MRT, LRT, dan Transjakarta itu udah ada? Oke, izin menjawab. Apakah sudah terdengar? Sudah. Nah, kenapa sih Jakarta itu masih macet padahal tadi apa MRT, LRT dan Transjakarta masih ada kan? Nah, oke. Saya jawab karena masalah kemacetan di Jakarta itu bukan cuma soal kurangnya kendaraan umum, tapi itu apa soal ketidakefisien sistemnya secara keseluruhan. Nah, itu meskipun moda transportasi publik seperti tadi MRT, LRT, dan Transjakarta sudah tersedia, nah pengguna kendaraan pribadi tetap mendominasi. Nah, kenapa masih mendominasi? Nah, karena masyarakat merasa menggunakan mobil atau motor itu eh, lebih praktis dan nyaman dibandingkan harus berpindah-pindah moda yang tidak terintegrasi dengan baik. Jadi kalau naik transportasi umum itu bisa terjadinya kemacetan gitu. Apakah sudah menjawab?
Kebetulan nih saya ada satu lagi pertanyaan nih. Oke. Apa ya, masyarakat Jabodetabek itu masih lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Izin menjawab, em, masyarakat Jabodetabek masih lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi itu karena transportasi umum tuh dianggap belum efisien, seperti waktu tunggu yang lama, kurangnya fasilitas, terus terbatasnya rute dan jadwal itu membuat transportasi umum kurang nyaman dan fleksibel. Akhirnya banyak orang yang tetap memilih kendaraan pribadi untuk aktivitas hariannya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Aku izin masuk ya. Terdengar nggak suaraku? Terdengar. Terdengar. Sebelumnya perkenalkan, aku Rafli dengan NIM akhir 159. Nah, aku pengen nanya satu hal terkait bagaimana penerapan time and motion study ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Terima kasih. Oke, baik, Jim menjawab. Makasih atas pertanyaannya. Mungkin karena penerapan time and motion study ini dapat mengidentifikasi pemborosan waktu selama proses transit ya. Nah, seperti waktu tunggu yang lama dan jalur perpindahan yang tidak efisien. Nah, dengan adanya data yang asli ada konkret, pemerintah dapat membuat perbaikan pada desain transit, integrasi jadwal, dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, hal ini akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan transportasi publik. Nah, sehingga masyarakat tuh pada beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Apakah menjawab? Bisa diulangi coba? Kurang terdengar ya tadi. Nah, untuk penerapan time and motion tadi ini tuh dapat mengidentifikasi pemborosan waktu selama proses transit, seperti kayak waktu tunggu yang lama atau jalur perpindahan yang tidak efisien. Nah, dengan adanya data yang konkret ini, pemerintah dapat membuat perbaikan pada desain transit atau integrasi jadwal dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, hal ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan transportasi publik. Nah, sehingga masyarakat tuh pada beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Begitu. Apakah sudah terdengar? Oke, oke. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan kami dalam menyampaikan presentasi ini. Kami ucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.